Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan doa dan Al-Fatihah untuk mu'alif dari kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada shalihin wal ulama'i wa nasab jami'il malaikati muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'alifi hadzal kitab wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awiru ala nashri hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung baca. Langsung. Yuk, kita sama-sama mendengarkan bacaan kitab. Kita sama-sama memberi harokat dan maknanya. Al-Muqaddimah. Bapak Ibu, Ibu-ibu, ibu-ibu semuanya nanti marilah dibuka lembaran kertasnya yang sudah diberikan oleh panitia tadi. Itu merupakan matan ataupun tulisan dari kitab yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Insya Allah seluruh kitabnya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, kita pelajari semua dengan kajian rutin. Jadi insya Allah bukan hanya pertemuan ini saja, tapi mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang pertama dan pertemuan yang seterusnya, sehingga kita mampu menghatamkan seluruh isi kitab dari Safinatun Najah. Pada pertemuan hari ini, materinya ataupun isi dari kitab Safinatun Najah yang akan kita bahas adalah yang sudah diterangkan pada lembaran kertas. Tidak ada harokatnya dan belum ada maknanya. Mari kita sama-sama mendengarkan dari Ananda Aqsa untuk membacakan harokatnya, kemudian untuk membacakan bunyinya, dan untuk membacakan maknanya. Sehingga ibu-ibu semuanya silakan disimak, diharokati, dan diberikan makna. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan jelaskan satu-satu makna demi makna pembahasan. Silakan. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu. Wa bihi nasta'inu. Ala umurid dunya. Ala umurid dunya. Wad-dini. Dah? Belum.
wa shalla wa shalla wa sallallahu ya wa sallama ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina khatimin nabiyyina khatimin nabiyyina wa alihi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'ina ajma'ina wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahi illa billahi aliyyi al-azimi al-azimi. Sudah? Sekarang maknanya. Langsung maknanya. Bismillahi Bismillahi saya memulai mengaji kitab Safinah. Saya memulai mengaji kitab Safinah dengan menyebut nama Allah.
Sifatnya Allah saya memulai mengaji kitab Safinah dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani. Sifatnya Allah Ar-Rahmani. Zat yang maha memberi rahmat yang besar di dunia dan di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi. Sifatnya Allah Ar-Rahimi. Zat yang maha Sifatnya Allah Ar-Rahimi. Zat yang maha memberi rahmat yang kecil di akhirat saja. Zat yang maha memberi rahmat yang kecil di akhirat saja. Alhamdu. Bermula semua pujaan itu lillahi bermula semua pujaan itu lillahi bermula semua pujaan itu lillahi hanya milik Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamina. Sifatnya Allah
Rabbil alamina, zat yang maha merajai, zat yang maha merajai, zat yang maha merajai seluruh alam, seluruh alam. Zat yang maha merajai seluruh alam. Wabihi, wabihi, dan hanya wabihi, dan hanya kepada Allah, wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kita meminta, nasta'inu, kita meminta pertolongan, nasta'inu, kita meminta pertolongan, ala umurid, dunya, ala umurid dunya, ala umurid dunya, atas urusan-urusan, dunia, atas urusan-urusan dunia. Waddini, dan atas urusan agama. Wa shalla, dan mudah-mudahan memberikan rahmat, yang besar
memberikan rahmat yang besar. Siapa Allahu? Siapa Allahu? Siapa Allahu? Allah. Allah. Siapa Allahu? Allah. Wasallama. Wasallama. Dan mudah-mudahan lupa. Dan mudah-mudahan memberikan rahmat dan mudah-mudahan memberikan salah deh. Keselamatan. Udah ikutin ya. Selamat. Selamat. Ya. Selamat. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Ala sayyidina. Ala sayyidina. Atas pemimpin. Atas pemimpin. Atas pemimpin kita. Atas pemimpin kita. Rupanya. Rupanya. Rupanya Muhammadin. Rupanya Muhammadin. Ya Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Sifatnya Muhammad. Sifatnya Muhammad. Sifatnya Muhammad. Khatimin nabiyyina. Khatimin nabiyyina. Khatimin nabiyyina. Nabi yang menjadi Nabi yang menjadi Nabi yang menjadi penutup
Nabi yang menjadi penutup. Nabi yang menjadi penutup para nabi. Wa alihi. Wa alihi. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan rahmat dan salam pada keluarganya Nabi wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi. Wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi. Ajma'ina seluruh sahabat Nabi. Wala haula dan tidak ada daya upaya bisa menghindar dari maksiat itu maujud wala quwwata
dan tidak ada dan tidak ada dan tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan bisa melakukan ibadah bisa melakukan ibadah itu maujud illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah sifatnya Allah al-aliyyi sifatnya Allah al-aliyyi zat yang maha tinggi sifatnya Allah al-aliyyi zat yang maha tinggi sifatnya Allah al-azimi sifatnya Allah al-azimi zat yang maha besar Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah kita bahasakan secara bersama-sama dan kita telah simak bersama-sama pembacaan matan atau isi dari salah satu bab yang ada di kitab yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini, yang telah dibacakan, diharokati dan dimaknai oleh anak kita dan al
Nah, pada kesempatan hari ini, kali ini insya Allah kami akan menjelaskan ya, bahasa kitabnya itu akan mensyarah, bahasa Indonesianya akan menjelaskan dari seluruh matan yang telah kita bacakan tadi, yang telah kita simak tadi, yang telah kita terjemahkan tadi, yang telah kita maknai tadi, sehingga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kaidah yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang penuntut ilmu ingin belajar dinul Islam, agama Islam yang khusus merujuk kepada kitab para ulama, maka sebagai seorang penuntut ilmu harus memiliki adab dalam menuntut ilmu. Salah satu adab dari penuntut ilmu untuk mempelajari kitab-kitabnya para ulama untuk kemudian mendalami Islam itu adalah dengan mengenalnya, dengan mengenal apa kitabnya, siapa pengarangnya, bagaimana biografi pengarang kitabnya, dan sampai seterusnya. Sehingga pembahasan yang kita akan bahas pertama ini yaitu mari kita mengenal kitab yang akan kita pelajari. Insya Allah mudah-mudahan Allah membuka kita semuanya, kita selenggarakan secara rutin ya, setiap sepekan sekali, yaitu setiap hari Jumat sore mulai dari ba'da asar jam 4 sampai insya Allah maghrib ya, insya Allah ya, mudah-mudahan rutin. Karena pembahasan kita adalah kitab kuning, maka kitab kuning ini memiliki pembahasan pertama sampai khatam, bukan tematik. Kalau tematik ada kebutuhan tertentu, misalkan Maulid Nabi, ya udah yang diambil materi Maulid Nabi. Misalkan Isra Mi'raj, ya udah yang diambil materi Isra Mi'raj sampai seterusnya. Tapi ini kajian kitab kuning, yaitu yang kita ambil adalah nama kitabnya adalah kitab Safinatun Najah ya, yang akan insyaallah kita bahas dari awal sampai akhir secara rutin setiap sepekan sekali hari Jumat. Nama kitabnya ada Safinah An-Najah. Disambung Safinatun Najah. Safinatun Najah. Najah. Safinatun Najah. Atau namanya matan Safinatun Najah ya, ditambahi depannya matan MATAN, matan Safinatun Najah, matan Safinatun Najah. Nah, mari kita bedah untuk judul dari kitab ini. Matan ini adalah salah satu kitab yang ketika berjudulnya adalah diawali dengan kata matan ya. Ini Bapak Ibu-ibu, kalau misalkan repot untuk banyak menulis, boleh silakan perhatikan saja tanpa menulis. Insyaallah kalau punya HP, dan saya mungkin pastikan semuanya punya HP, itu mungkin bisa dimanfaatkan di jam luar kajian untuk menyimak rekaman kembali. Jadi menulisnya pas ketika di luar jam kajian, boleh. Jadi masing-masing punya tipe pembelajaran masing-masing, punya cara belajar masing-masing. Ada yang kepengennya yaudah pas dengerin sekalian ditulis, ada yang udah dengerin aja ustadznya apa bilang apa, nanti syukur alhamdulillah kok ada rekaman, nanti nulisnya setelah kajian selesai disimak kembali rekamannya, kalau mau ditulis. Masing-masing silahkan ya. Saya berikan kebebasan kepada ibu-ibu anak-anakku semuanya. Ya. Kembali kepada judul tadi, kitab Matan Safinatun Najah. Ketika ada kitab diawali judulnya menggunakan matan, maka
kitab ini adalah kitab yang isinya ringkas. Kitab yang isinya apa, ibu-ibu? Ringkas, singkat, simple. Itu namanya kitab yang diawali judulnya menggunakan kata matan. Makanya kalau kita pernah dengar ada seorang yang hafal kitab, ya, hafal kitab itu bisa dijamin 80% kitabnya pasti diawali dengan judul matan. Kenapa? Karena kitabnya adalah kitab yang ringkas, simple. Ya. Karena ada kitab yang luar biasa lebar, ya, luar biasa tidak simple, atau bahasanya berarti lebar, bahasanya luas, ya, pembahasannya begitu mendalam. Itu nama kitabnya diawali syarah atau penjelas. Itu untuk pengetahuan saja. Sekarang ini kita membahas kitab yang diawali katanya dengan matan. Berarti kitabnya ini kitab yang ringkas. Makanya ini para santri mudah-mudahan selesai khatam harus bisa hafal matannya. Nah, pertemuan pertama ini kita sudah tadi membaca matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin sampai seterusnya. Kalau itu mah gampang, tapi masih ada lanjutannya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dihafalkan oleh anda-anda kita di santri. Kemudian safinah, matan safinah. Safinah bermakna kapal atau perahu, ya, kapal atau perahu. Najah, keselamatan, ya, najah, keselamatan. Seolah-olah mu'alif, siapa itu mu'alif? Mu'alif itu penulis kitab, ya. Jadi penulis kitab disebut orangnya adalah mu'alif, ya. Misalkan saya menulis kitab tajwid 3CM, ya, maka saya disebut mu'alif kitab ilmu tajwid 3CM. Saya menulis kitab gharib, ya, maka adalah saya disebut mu'alif kitab gharib, dan sampai seterusnya, ya. Seolah-olah mu'alif dari kitab Safinatun Najah ingin memberikan pesan bahwa siapa yang mempelajari kemudian bertekad untuk mengamalkan isi dari kitabku ini, maka orang-orang yang belajar itu mengikuti bahtera atau perahu atau kapal, untuk tujuannya adalah mengarungi yang tujuannya adalah sebuah keselamatan, yaitu tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, matan Safinah An-Najah ini nama kitab yang terkenalnya demikian, ya, nama terkenal kitabnya ini demikian, matan Safinah Najah, Safinatun Najah. Tapi ternyata, ya, ketika kita kemudian melihat dari kitab aslinya, ternyata nama kitab Safinatun Najah ini memiliki nama yang lebih panjang lagi ternyata, ya. Jadi yang terkenal matan Safinatun Najah, tapi aslinya ternyata namanya lebih panjang lagi. Contoh misalkan nama saya lebih terkenal disebut Gus Agung, padahal saya namanya nggak ada Gusnya, ya. Saya namanya Muhammad Agung Prayogi. Orang-orang nggak tahu kalau saya ternyata punya nama Prayogi, ada Muhammadnya, dan nama lengkapnya Muhammad Agung Prayogi. Orang-orang kenalnya saya adalah Gus Agung, begitu. Nah, pun demikian dengan kitab yang akan kita pelajari ini. Orang-orang mengenalnya matan Safinatun Najah, tapi ternyata kitab ini memiliki nama yang lebih panjang lagi, yang mungkin jarang dikenali oleh para penuntut ilmu. Ini sebagai pengetahuan saja. Apa nama lengkapnya? Yang tadi pertama matan Safinatun Najah, fima yajibu ala abdi li maulah, abdi lil maulah, ya. Maknanya apa? Maknanya adalah kitab yang membahas tentang perkara wajib, ya, sesuatu yang wajib untuk diamalkan bagi seseorang hamba kepada Tuannya, yaitu Allah, ya. Jadi intinya kitab ini adalah kitab tentang pembahasan atau hal-hal
perkara-perkara yang wajib di dalam agama kita, ya, isinya nanti perkara-perkara wajib yang harus kita pelajari di dalam agama kita, yang kemudian kita wajib untuk mengamalkan sebagai seorang hamba kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita sebagai seorang hambanya Allah harus kemudian memiliki tekad untuk mempelajari dinul Islam, ya, insya Allah dengan jalannya mempelajari kitabnya para ulama, yang salah satu yang akan kita pelajari yaitu kitab Safinatun Najah. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa pengarang dari kitab Matan Safinatun Najah? Maka pengarang atau disebut dengan mu'alif kitab, penulis kitab, pengarang kitab, mu'alif, ya, mu'alif, pengarang atau penulis kitab. Siapa beliau? Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim ibni Sumair Al-Hadrami. Sumair, ya. Asy-Syaikh Al-Alim, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil. Ini sebutannya. Nama aslinya adalah Salim. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadli, ini sebutannya bagi beliau, ya. Sebutan bagi beliau. Nama aslinya yang mana? Yaitu Salim. Ya. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim. Salim. Ya, Salim. S-A-L-I-M. Salim. Ibn itu bapaknya. Atau bin, ya, bin Sumair Al-Hadrami, ya. Namanya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim ibn Sumair Al-Hadrami, ya. Dari namanya saja bagi kalangan tertentu sudah bisa menebak beliau itu dari mana, yaitu dari Al-Hadrami. Al-Hadrami itu apa? Nama kota di salah satu kota negara Yaman, ya. Hadramaut, masya Allah, barakallah, pintar, ya. Betul, Nek. Hadramaut, Yaman. Al-Hadrami yaitu kota Hadramaut yang ada di Yaman sana, Timur Tengah, ya. Jadi ada kota di salah satu negara Yaman, ya, yang orang mengenalnya dengan ketika melekat itu kepada seseorang maka disebut Al-Hadrami. Sumair tadi sudah disebutkan, Ibn Sumair itu nama marganya. Bapak, ibu-ibu udah paham ya, marga ya. Ada marga Batak, marga apa lagi? Marga apa? Di Indonesia ini. Marga Batak, marga Minang, marga Jawa, Jawi, marga Melayu, dan seterusnya. Nah, di Timur Tengah sana, khususnya di negara Yaman sana, ada marga bernama Sumair. Beliau ini adalah bukan dari kalangan habaib. Ya, kalau kita mendengar negara Yaman, ya, negara Yaman, apalagi Hadramaut, langsung terbesit di benak kita, ya, orang-orang di sana berarti habaib. Apa itu habaib? Keturunan Nabi. Tapi beliau ini bukan keturunan Nabi, bukan habaib, ya. Beliau bukan habaib, bukan keturunan Nabi, dan juga bukan asyraf. Asyraf itu keturunan dari anaknya Ali, Hasan Hussein, ya. Hasan Hussein, Ali, Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian nikah dengan Ali, anaknya bernama Hasan bin Hussein, maka keturunannya itu disebut asyraf. Beliau juga bukan dari asyraf atau dari kalangan keturunan Nabi. Dan beliau adalah merupakan keturunan masyayikh saja atau keturunan ulama, ya, keturunan ulama. Ya, mungkin kalau contohnya misalkan seperti ya saya keturunan ulama kiai dari Jawa Timur. Makanya kenapa saya disebut Gus? Ya karena saya keturunan kiai atau ulama Jawa Timur. Jadi Gus itu, awal munculnya Gus, penyebutan Gus itu adalah sematan bagi anak kiai. Khususnya pertama kali muncul di daerah Jawa Timur. Ya, saya
keturunan dari Jawa Timur, khususnya Ponorogo. Ada yang jadi Ponorogo Jawa Timur, Ibu? Ada. Saya dari Jawa Timur, tapi banyak menetap lama di Pekalongan Jawa Tengah dan kemudian merantau 4 tahun kuliah di Yogyakarta, kemudian bertemu seseorang perempuan, ditariklah ke Batam. Nah, begitu ceritanya singkatnya. Sampai akhirnya saya ada di sini. Gitu, alhamdulillah. Ya, jadi bukan dari kalangan habaib atau asyraf keturunan Hasan Hussein, beliau hanya dari keturunan masyayikh atau ulama. Baik, ibu-ibu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini disebutkan ala madhabil Imam Syafi'i. Disebutkan bahwa ini kitab membahas khusus madhab Syafi'i. Apa itu madhab Syafi'i, Ustadz? Madhab itu adalah cara yang ditempuh seorang muslim, kita semua ini, madhab adalah cara yang ditempuh seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Saya ulangi, madhab itu adalah cara atau metode bahasanya. Metode atau cara yang ditempuh seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya madhab. Jadi kitab ini disebutkan bahwa kitab ini adalah hanya khusus untuk madhab Imam Syafi'i. Maksudnya apa itu madhab? Madhab tadi adalah cara yang ditempuh seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Ustadz belum paham. Begini, contohnya. Bapak Ibu, enggak ada bapak-bapak ya. Ibu dan anak. Kita apakah sholat 5 waktu? Sholat dong, ya, sholat 5 waktu. Ada nggak merasakan perbedaan sholat di masjid di perumahan kita dengan Masjidil Haram, Masjidin Nabawi? Ada menemukan perbedaan atau tidak? Ada ya. Saya contohkan satu. Ustadz, saya sholat jamaah, ya. Saya sholat jamaah di masjid perumahan saya. Ada yang Marbella, ada yang Taman Raya. Ya, Taman Raya berarti Ruhul Jadid, ya. Marbella berarti Mutmainnah dan sekitarnya. Ustadz, saya sholat jamaah, imamnya ketika setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai seterusnya. Tapi pas saya umroh, Ustadz, pas saya umroh kemarin, kok imamnya kok setelah takbiratul ihram itu bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kok nggak ada basmalahnya, Ustaz? Mulai paham ya? Kok beda, Ustaz, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Maka di sini inilah yang disebut sebagai madhab. Di Indonesia kebanyakan itu menggunakan madhabnya, cara ibadahnya yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa ketika sholat berjamaah, maka tata cara imamnya ketika membacakan suratul Fatihah, maka basmalahnya dengan keras. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai seterusnya. Tapi ketika kemudian kita naik motor mabur itu apa? Pesawat, ya, 7 jam, 8 jam, 9 jam ke Madinah Mekah, ya, maka kita sudah berbeda madhabnya. Di sana kebanyakan madhabnya adalah madhab Imam Hambali, ya. Imam Hambali mengatakan bahwa ketika sholat berjamaah, maka imamnya membaca basmalah dengan sil. Bukan tidak membaca, tapi membaca cuman sil. Jadi kecil saja suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Imam Hambali. Nah, tinggal kita ikut siapa? Ikut siapa? Ya boleh ikut semuanya, ya. Boleh ikut Imam Hambali, boleh ikut Imam Syafi'i. Ustadz, kalau misalkan ikut Syafi'i aja lah. Nah, nanti ketika kemudian nggak paham demikian kejadiannya, ketika kemudian ke Mekah, loh, kok nggak baca basmalah? Mengiranya sholatnya nggak sah, mengiranya sholatnya batal, ya, mengiranya wah ini imamnya nggak tahu fikih ini. Ternyata kitanya yang nggak tahu fikih, ya. Ternyata ada madhab yang berbeda antara Mekah, Madinah dengan daerah yang kita anut. Di Indonesia kebanyakan, di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura itu banyak menggunakan Imam Asy-Syafi'i. Dan daerah sana Mekah, Madinah, Hambali. Maka madhab itu, kalau tadi saya sudah sebutkan 2, ada 4 madhab, ya. Yang ini sebenarnya kalau dari asal usulnya, dari para ulama-ulama kita, itu ya jumlahnya ada banyak sekali, ada ratusan. Kemudian dihimpun menjadi 10. Kemudian yang menjadi kekal sampai hari sekarang ini, itu cuma 4, ya. Kenapa kok cuma 4? Ya yang mungkin yang Allah kabul, ya, yang Allah kemudian benar-benar jaga, itu hanya 4, ya. 4 madhab ini yang tersebar di seluruh dunia. 4 itu, yang 2 yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Yang pertama adalah Imam Hanafi, Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Pengikutnya disebut Hanafiyah, ya, madhab Hanafiyah. Yang kedua Imam Malik, ya, pengikutnya disebut Malikiyah atau madhab Malikiyah. Yang ketiga, nah ini yang kita pakai di Indonesia ini, ya, yang kita pakai di Indonesia ini yaitu Imam Asy-Syafi'i. Pengikutnya kita ini disebut Syafi'iyah. Jadi kalau ditanya madhabmu apa? Madhabku adalah fikihnya adalah Syafi'iyah, ya. Jadi mengikuti Imam Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i. Yang keempat, Imam Hambali, Imam Hambali, Imam Hambali. Pengikutnya disebut Hambaliyah atau madhab Hambali. Hambali. Saya contohkan satu kali lagi, biar makin mantap lagi kita pemahamannya tentang madhab ini, ya. Contoh, laki-laki perempuan sudah sama-sama berwudu, kita nggak kenal dia siapa, ya, bukan dari keluarga kita juga, ya. Tiba-tiba kita sudah punya wudu, dia punya wudu, nggak sengaja senggolan kulit dengan kulit. Kita sudah punya wudu, dia punya wudu. Kira-kira batal nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu. Nah, Imam Syafi'i batal, ya. Imam Syafi'i batal, ya. Ya, Imam Syafi'i batal. Tapi bayangkan Ibu, ya, bayangkan Ibu, kita ke Mekah. Ada yang sudah pernah ke Mekah? Masya Allah, sudah semua, ya. Mudah-mudahan yang sudah dikasih kemampuan untuk kembali lagi ke sana, yang belum mudah-mudahan dihajikan langsung. Amin ya rabbal amin. Insyaallah. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ya. Tapi coba bayangkan ketika kita di Mekah nanti, tawaf, ya. Ada berapa ratus bahkan ribuan orang yang sama-sama mengelilingi Ka'bah. Itu kira-kira yang ibu-ibu ini itu cewek-cewek saja yang mengelilingi atau ada bapak-bapaknya juga? Ada bapak-bapaknya. Bahkan bapak-bapaknya nggak pakai baju. Ya kan, betul kan? Nggak pakai celana. Yang pakai celana, pakai baju yang nggak sah tawafnya. Ya, pakainya apa? Pakainya kain ihram. Ya, kain ihram. Itu hati-hati tuh. Kalau nggak pas dikit, atau kesandung dikit, bahaya itu. Jangan kepanjangan, jadi harus pas itu. Harus ngikatnya harus kencang itu. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Ini yang belum umroh nih, hati-hati nanti. Jangan sampai terjadi. Ya,
Ketika tawaf ya, antara laki-laki perempuan itu jadi satu. Nggak ada tempat untuk ini ikhwan, itu untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nggak ada. Di Mekah di sana campur aduk. Kita udah berwudu. Tawaf itu syaratnya apa, Bu? Ada yang sudah umroh pasti sudah tahu. Itu harus suci. Kalau nggak suci, ketika putaran pertama, ya kan putarannya 7 kali ya. Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, aman. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada orang tinggi besar hitam. Ngomong rudul. Nah, belum sampai ke putaran 7, baru putaran 6 mau ke putaran terakhir ini. Kira-kira batal nggak sama kejadian tadi? Ada orang hitam, laki-laki, jerundul, sama ibu-ibu. Batal nggak ini? Kalau ini batal, otomatis dia harus mengulangi lagi dari awal. Wudhu lagi, muteri lagi. Jadi dari satu, bukan dari melanjutkan dari 6 tadi, tidak. Ya. Tapi Masya Allah, kita punya yang namanya 4 mazhab. Jadi ketika kemudian kita berada di kota Mekah, Madinah, maka salah satu pesan yang disampaikan oleh mutawif ya adalah berniat untuk menggunakan mazhab Hambali. Ya, maka ketika kita berpindah kemudian menggunakan amaliyah tata cara ibadah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Hambali, ya, maka akan ada perbedaan tata caranya. Apa? Dalam konteks permasalahan tadi terkait wudhu. Kalau di Indonesia kita batal kejadian tadi. Tapi ketika menggunakan Imam Hambali, ya, di kota Mekah, di Madinah, di sana menggunakan banyak Hambali, maka ketika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Ada pendapat lain, misalkan dari Hanafiyah dan sebagainya, membolehkan bahkan kemudian berjabat tangan, asalkan tidak ada hasrat, ya, tidak ada hasrat nafsu begitu. Ada yang mutlak mau ada nafsu, nggak ada nafsu, pokoknya kalau sentuhan laki-laki perempuan batal. Contohnya ya Syafi'i mau dia ada nafsu, mau nggak ada nafsu, kalau sentuhan batal wudhunya. Ya, tapi kalau kemudian di madhab lain syaratnya hanya ada nafsu saja. Kalau nggak ada nafsu persentuhan nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nah khususnya kemudian pada konteks tadi Hanabilah itu mengatakan bahwa ketika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, ya, sengaja dan tidak disengaja, maka ketika tidak ada hasrat itu maka tidak ada batalnya wudhu bagi dirinya. Ya, bagaimana ketika kemudian Syafi'i masih kita pakai di amal ibadah tawaf tadi, pasti kita tidak akan sampai selesai tawaf selama 7 putaran. Nah, itu namanya madhab. Jadi cara yang ditempuh seorang muslim untuk beribadah kepada Allah, ya, mengikuti siapa? Mengikuti yang sampai sekarang ini terkenal dan tersebar di seluruh Indonesia adalah 4 madhab ini. Yang kita anut di Indonesia ini adalah kebanyakan dari ulama Imam Asy-Syafi'i. Nah, insyaallah. Belum masuk kitab nih Bu ya. Baru bahas judulnya saja. Nih, alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada isi dari kitab Safinatun Najah. Muqaddimah. Ada tulisannya di situ Muqaddimah. Muqaddimah itu pembukaan, ya, pembukaan. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama ini, ya, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari pembukaan, ya, dari kitab Safinatun Najah. Bismillahi. Tadi sudah dibacakan apa Bapak Ibu, Ibu-ibu? Maknanya saya memulai mengaji kitab Safinah dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Artinya bahwa pengarang dari kitab Safinatun Najah atau mu'alif dari kitab Safinatun Najah ini mengharap apa? Mengharap keberkahan atau mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah itu. Kepada siapa? Millahi, hanya kepada Allah. Juga sekaligus mu'alif dari kitab ini berniat untuk berqudwah. Apa itu qudwah? Qudwah, ya, qudwah adalah mengambil teladan. Mengambil teladan.
Mengambil teladan apa? Yaitu mengambil teladan dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu lafal pertamanya adalah basmalah. Ya, silahkan dibuka Qur'annya. Pasti ketika membuka halaman pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah diawali menggunakan lafal basmalah. Sehingga Al-Qur'an dimulai dengan lafal basmalah. Maka beliau mu'alif dari kitab Safinatun Najah ini berqudwah, mengikuti mengambil teladan dari induknya, induknya yaitu Al-Qur'an, induknya Islam, induknya ajaran Islam yaitu Al-Qur'an yang diawali dengan lafal basmalah. Basmalah. Dan sekaligus tidak hanya Al-Qur'an saja, ternyata mu'alif juga berniat menulis kitab ini diawali basmalah, juga mengikuti anjuran, mengamalkan anjuran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Apa isi hadisnya? Isi hadisnya adalah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar. Maknanya apa? Setiap urusan, setiap aktivitas kita yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kebaikan, yang tidak dimulai dengan basmalah, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus. Maka ia terputus. Kata Nabi, setiap urusan, apapun aktivitasnya, yang aktivitas itu dinilai adalah aktivitas yang baik, aktivitas yang mulia, aktivitas yang terhormat, maka ketika tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Apa terputus maksudnya? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari pahalanya Allah, terputus dari kebaikan-kebaikannya Allah. Kata Nabi tadi, fahuwa aqta au abtar. Aqta di sini bermakna seperti bagaikan tangan yang terputus, tangan yang terputus. Au abtar. Abtar itu apa? Seperti hewan yang terputus ekornya, Jadi bagaikan terputusnya tangan atau terputusnya ekor. Maka Bapak Ibu, ketika kemudian kita menjalankan suatu aktivitas, ketika kita mengawali dengan basmalah, maka insya Allah itu akan kemudian bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitasnya, asalkan aktivitasnya adalah aktivitas yang baik. Kebalikannya, kalau semua aktivitas yang kita kerjakan, kalau kita tidak diawali dengan basmalah, maka akan terputus, akan berkurang keberkahannya, akan berkurang, tidak sempurna pahalanya. Bahkan yang paling dahsyatnya adalah terputus pahalanya. Jadi sia-sia begitu, pahala. Maka ketika kemudian kita mengawali dari seluruh aktivitas kita, bacalah awalannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia, yang ini dari Banten, makanya namanya Al-Bantani. Jadi nanti kalau misalkan ada nih lulusan dari Dar Al-Faqih, orang Batam, mau dinamakan dirinya Aqsa Al-Batami, boleh, karena diambil dari kota kelahirannya. Atau misalkan dari lembaga yang dia lahirkan di situ, Al-Faqihi, boleh. Amir Al-Faqihi, boleh. Misalkan dari kecamatannya, Fahri Al-Piyayui. Piyayui. Boleh, Jadi ini beliau karena bangga berasal dari Indonesia, dari Banten, dia menyematkan
Banten ini pada nama beliau, yaitu Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi ada Imam An-Nawawi yang pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Kasyifatus Saja yang mengarang adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, bedanya ini orang bukan Indonesia, Nawawi Al-Bantani itu orang Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa perkara yang baik atau perkara yang mulia atau perkara yang terhormat yang kita kemudian awali dengan basmalah, ya, maka ini akan menjadi suatu ibadah. Namun bukan perkara yang makruh ataupun haram, ya. Contoh, ya. Contoh misalkan. Ini sekaligus pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita lagi yang anak-anak muda lah, ya, anak-anak muda. Lagi yang sehari-hari aja, misalkan ada mangga, ya, ada mangga nih ya, ada mangga, ibu-ibu juga, ada mangga-mangga di samping rumah tetangga kita. Ini bukan sudah dipastikan ini mangga bukan dari tanah kita, tapi dari tanah tetangga kita. Di rumah kita nggak ada mangganya, nggak ada mangganya. Tiba-tiba ada bunyi geluduk, jatuh, ya, di depan jalan, Kita lihat ada mangga tersebut. Kayaknya sepi-sepi aja nih, kanan nggak ada nih. Apalagi waktunya malam-malam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rezeki. Ini kira-kira jadi pahala atau masih tetap dosa, Ibu? Apakah kemudian dari lafaz basmalah kita kemudian akhirnya membuat dari yang perkara haram itu menjadi perkara yang halal? Ya, maka ya betul, ya, ketika kemudian basmalah ini tersematkan pada suatu perkara, maka hukumnya sesuai dengan perkaranya. Kalau kita melakukan sebuah perkara yang baik, yang mulia, maka basmalah ini menjadi sesuatu yang hukumnya sunnah maupun hukumnya wajib, ya. Kalau wajib di perkara tertentu, misalkan sholat dalam madhab Syafi'i itu basmalah wajib di dalam sholat. Karena apa? Karena basmalah termasuk dari ayat dari surah Al-Fatihah. Maka wajib. Kalau ditinggalkan haram dan tidak sah sholatnya. Ya. Selain itu perkara yang lain yang baik ketika kita mengawali dengan basmalah, maka sunnah kita dapat pahalanya. Tapi tidak berlaku dengan kebalikannya. Ketika kemudian ada sesuatu yang perkara haram, membuat keharaman itu menjadi halal. Tidak. Ya. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang jangankan makruh, ya, jangankan haram, makruh saja, ya, kita mengawalinya dengan basmalah, justru kita malah mendapatkan 2 kali lipat dosanya. Dosa mengambil mangga yang tidak izin tadi, yang sebenarnya bukan milik kita, dan kita tahu bahwa itu adalah punya tetangga kita, apalagi sampai memakan. Ada dosa yang kedua adalah dosa mengamalkan basmalah. Karena basmalah, mengamalkan basmalah dalam perkara yang haram, hukumnya haram. Jadi haramnya tambah double-double. Mengambil mangga yang bukan milik kita haram, 1. Mengamalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam perkara yang haram tadi, 2. Jadi dosanya makin double-double lagi. Jadi makanya kadang-kadang orang awam ini salah kaprah, ya. Wah, ini nggak jelas nih. Kalau nggak jelas, makruh, Bu. Ini mangganya siapa? Eto nggak tahu. Padahal ini mangga nih, pohonnya samping rumahnya aja, ya. Bukan rumahnya kita, ya. Ini rezeki nih kayaknya, bismillah lah. Nah, itu malah double-double, ya, dosanya. Jadi tak boleh, ya, tak boleh. Jadi basmalah hanya boleh diamalkan dalam perkara yang halal, yang baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Makna sederhananya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nah, itu makna sederhananya.
tapi ada makna yang mendalamnya, Masya Allah ini. Kalau dipahami betul-betul, itu kita bersyukur banget. Sekarang tuh kita bakal bersyukur banget kalau bisa memahami apa makna dari Ar-Rahman dan apa dari makna dari Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman bermakna kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah di dunia dan di akhirat tanpa terkecuali. Mau dia jahat, mau dia baik, mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia beragama non-Islam, mau dia Islam, semuanya tanpa terkecuali, dia pasti akan diberikan yang namanya rahmannya Allah. Bentuknya apa? Banyak, ya. Kalau Islam nggak usah ditanyakan, pasti Allah kasih. Kalau yang orang jahat nih, orang jahat maling itu posisinya maling dalam posisi nafas atau nggak nafas, Bu? Nafas, itu rahmannya Allah. Jadi sekalipun lagi maling, rahman Allah tetap diberikan kepada dia. Mohon maaf, lagi minum minuman, bukan minuman air ya, minuman alkohol, ya, minuman alkohol. Bagi seorang yang melakukannya merasa nikmat itu rahmannya Allah, padahal dia dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Ya, tapi Allah tetap kasih nikmatnya. Mohon maaf, apalagi misalkan zina. Mohon maaf, apalagi misalkan mencuri, dapat harta banyak dengan sekejap. Bagi dia, Masya Allah, alhamdulillah dapat banyak rezeki ya. Tapi padahal hartanya diambil dari hak milik orang lain. Nikmatnya nikmat, itu adalah pemberiannya Allah, rahmannya Allah. Tapi dia melakukan dengan cara yang tidak halal ataupun haram. Allah tetap kasih. Mau dia lagi maksiat, apalagi ibadah. Mau dia kafir, apalagi muslim. Semuanya Allah kasih tanpa terkecuali. Makanya, ya, Masya Allah ya, Allah itu benar-benar ya baik banget ya, nggak memandang bulu. Ya, mau dia baik, mau buruk, beriman atau tidak beriman, semua dikasih. Ya, semua dikasih. Tapi Ar-Rahim itu bermakna kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah di akhirat saja untuk orang yang beriman kepadanya, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam artian membawa Islam kepada sakaratul mautnya sampai berjumpa kepada Allah. Inilah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini akan diberikan nanti di akhirat hanya kepada golongan kecil. Makanya tadi maknanya apa? Ya, maknanya adalah Ar-Rahim, zat yang maha memberi rahmat yang kecil. Maksudnya adalah golongan kecil. Tidak semua dikasih, hanya golongan kecil saja. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjamin dia menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman, membawa Islam. Karena Masya Allah ya, naudzubillah, ada orang yang dari kecil beriman, ya, tapi ketika penghujung kehidupannya tidak membawa keimanan itu kepada kematiannya. Sehingga bagaimana keadaannya ketika Islam itu tidak dibawa, keimanan itu tidak dibawa dalam kematian, ya maka dia tidak akan pernah mendapatkan rahimnya Allah. Ya, makanya Masya Allah ya. Kemudian Ar-Rahmannya Allah dikasih, Ar-Rahimnya pun Allah dikasih kepada seorang hamba yang membawa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya yaitu ya surganya Allah. Bisa melihat Allah tanpa hijab nanti dijanjikan oleh Allah. Khususnya surganya nanti yang tidak pernah diberikan oleh siapapun ya kecuali orang yang kemudian beriman kepada Allah dan membawa keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah kita masih dapat Rahman. Contohnya bisa menghirup napas ya. Betapa banyaknya orang yang sekarang ini dalam ICU yang menghirup oksigen itu satu tabungnya adalah 1 juta rupiah per 1 jam. Dikali 24 jam, sehari 24 juta. Ya. Kalau sudah uangnya habis, matilah dia. Ya. Tapi kita 24 jam nggak mengeluarkan seperak pun. Itu Masya Allah rahmannya Allah. Ya. Dan nanti ketika kita bisa benar-benar menjaga keimanan kita, Islamnya kita sampai kemudian penghujung kehidupan kita, ya, ini semuanya, ya, tidak memandang bulu, bisa saja, ya, yang menjemput kematian nanti nenek-nenek dulu, kemudian saya, atau nanti saya yang terakhir nenek-nenek duluan, atau, oh iya, atau bahkan yang anak-anakku duluan yang Ustadz terakhiran.
Ya, semuanya akan menjemput kematian. Pastikan kita ketika menjemput kematian itu kita membawa keimanan kita. Masya Allah ya. Agar ketika kita menjemput ya kematian kita dalam membawa keamanan kita, maka insya Allah rahimnya Allah akan diberikan kepada seseorang tersebut. Ini pasti ya, pasti ya. Walaupun dia punya maksiat. Setiap kita punya dosa nggak Bapak Ibu, Ibu-ibu? Ada. Jangankan ya dosa kecil, dosa besar pun ada. Ya, kecil banyak jadi besar. Gimana Ustadz? Saya punya dosa besar banget ini. Punya dosa kecil tapi saya lakukan terus. Gimana Ustadz ketika meninggal? Ya udah, diniatkan tobat mumpung lagi masih hidup. Kalau udah keburu mati gimana Ustadz? Asalkan dia mati keadaan Islam, insya Allah suatu saat tetap akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kemudian ketika perjalanan seorang yang beriman, ketika punya dosa, maka dosanya memang akan digugurkan oleh Allah melalui proses penyucian dosa di nerakanya Allah. Tapi sementara, tapi kalau dia punya keimanan, walaupun sebiji darrah itu kayak semangka itu, bahkan ada yang kecil lagi, ya, semangka biji sawi, ya, semangka, ada yang lebih kecil lagi, ya, atom, ya. Hah? Sekecil itu kita ketika membawa keimanan itu maka kita pasti akan masuk surga. Ya, ini adalah tauhidnya kita, ya, tauhidnya kita. Tapi nanti memang prosesnya dicuci dulu di neraka. Mau? Jangan nah ya. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa lewat-lewat ya. Tanpa mampir-mampir dulu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Masih banyak ini. Lanjut Ibu-ibu. Lanjut. Ayo kita percepat coba bismillah ya. Bismillah, kita percepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermula semua puji itu lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambung ya antara kemudian mu'alif membaca sholawat kemudian ditutup dengan hamdalah. Ini adalah satu kebiasaan para ulama. Rabbil alamin, zat yang merajai seluruh alam, wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan. Baik, terakhir bahwa ketika An-Nadhim, mu'alif dari kitab ini menyampaikan bahwa mengawali dengan basmalah kemudian tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah sebuah pujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian itu ada 4. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji makhluk, ya, atau makhluk memuji Allah. Ya, itu ada 4. Maka segala pujian hakikatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji makhluk, ya sesungguhnya makhluk yang kita puji itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak mendapatkan pujian dari kita sebagai seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita nanti praktek di kehidupan sehari-hari, ya, dipuji oleh seseorang, ya, itu merasa bahwa diri kita yang dipuji, ya. Karena hakikatnya ketika ada orang yang memuji kita, sebenarnya adalah yang sedang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada penutupnya, wala haula wala quwata illa billah. Karena semua yang ada pada diri kita, apa yang kita usahakan, mungkin memuji karena ibadahnya rajin, mungkin memuji karena sedekahnya rajin. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, maka tak akan pernah kemudian tangan kita mudah untuk memberi ibadah kita, kemudian rajin, langkah kita rajin untuk ke masjid itu, kecuali karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika pujian itu datang kepada seorang makhluk, maka sesungguhnya pujian itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai, ini pesan saya terakhir, jangan sampai terlena dengan sebuah
pujian. Karena pujian ini adalah satu jalan yang benar-benar menghancurkan tapi gak kerasa Bapak Ibu. Kalau dihina itu mungkin ngerasanya dihancurkan, benar-benar dihancurkan. Tapi ketika pujian itu nggak ngerasa dihancurkan, ternyata hancurnya itu lebih parah lagi. Karena seakan-akan meninggalkan Allah, ya, mendustai Allah. Wah, berarti ini aku nih yang punya, yang soleh ini, bahwa aku nih yang kuasa, bahwa aku nih yang baik. Padahal sedangkan dirinya itu bisa melakukan apapun, punya apapun, bisa memberi, bisa ini itu dan sebagainya, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Jumat. Dan izin Bapak Ibu, di satu acara ketika ada hajatan, ketika ada kegiatan, ya, disuguhi sebuah makanan, ya, di sebuah cangkingan, ya, diberikan makanan, kira-kira dimakan nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, dimakan. Kenapa? Karena sebenarnya bukan niatnya karena lapar pengen makannya, bukan. Tapi niatnya tuh sebenarnya satu, barokahnya yang kita harapkan, ya. Apapun yang ada di tempat ini akan menjadi sesuatu yang barokah, tambah kebaikan diri kita. Kalau ada sesuatu yang ada menjadi hidangan, maka itu menjadi barokahnya bagi kita. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah ada dermawan yang kemudian mensupport kegiatan Dar Al-Faqih dengan adanya kajian, fokus kajiannya tapi bonusnya sembako. Nah, insya Allah ini akan dibagikan sembako untuk seluruh peserta di alap berkahnya. Walaupun sedikit, mohon maaf sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi daging yang bisa mengkuatkan dirinya untuk makin semangat ibadah. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan melihat ya sembakonya, jangan melihat sedikitnya, tapi lihatlah keberkahan yang luar biasa yang ada pada sembako ini. Dan ini tidak akan sama keberkahannya daripada sembako-sembako yang ada di depan. Ya. Beda ya. Wah, mungkin sembako di sana kita bisa dapat sekarung ya, tapi berkahnya insya Allah ini lebih luar biasa. Karena berkahnya dari orang baik, kemudian lagi kita kajian ya, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.